Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar mengenai yang pertama pemanasan global, 2 operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu, 3 teknik melipat kain. Oke anak-anak, pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di bawah ini. Oke, anak-anak, pemanasan global itu disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Ya, anak-anak, kita itu harus dapat mengurangi laju pemanasan global dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Oke, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Contohnya ada kata global. Artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar. Yang kedua, kutub. Kutub itu artinya ujung poros atau sumbu bumi. Yang ketiga, polusi, artinya pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya, atau pencemaran. Kata suhu, suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Ada kata beradaptasi, artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. 1. Pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. 2. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. 4. Suhu bumi semakin meningkat akibat pemanasan global. 5. Dampak pemanasan global mengakibatkan kepunahan hewan. 6. Agar dapat bertahan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Oke, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Yang pertama, apa yang dimaksud pemanasan global? Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. 3. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Selanjutnya, tadi sudah pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah
Bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya yaitu beberapa jenis hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Oke, 1 jam itu ada berapa? 60 menit. Tadi ada pertanyaan 90 menit itu berapa? Ya, 90 menit itu 1 jam 30 menit. Ya, dari mana? Ya, 90 dikurangi 60, satuannya dulu dicamakan. 90, 1 jam itu 60 menit. Berarti 90 dikurangi 60 sama dengan 30 menit, sisanya 30 menit. Berarti 1 jam 30 menit. Mari bermain bingo. Bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting, kocokkan kartu tersebut, letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat giliran secara bergantian untuk mengambil kartu. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan lakukan secara bergantian. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis horizontal, vertikal, ataupun diagonal atau miring segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Nah, ini ada contohnya gambar yang disilang, ada juga yang di lingkaran. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit, pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Ya, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Lalu kita cari satuannya yang sama dulu, jam ya. Kita kumpulkan yang jam, berarti 1 jam ditambah 4 jam sama dengan berapa? 5 jam. Selanjutnya yang menit. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Berarti kalau 75 itu sudah melebihi 60 menit atau melebihi 1 jam. Berarti sisanya berapa? Ya, 75 dikurangi 60 menit sama dengan 15 menit. Berarti 1 jam 15 menit. Berarti 75 menit itu 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit itu 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Tiga jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan, ya, kita samakan satuannya yang jam dulu, kita tambahkan. Kita jumlahkan 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. Lalu 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. Jadi 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit itu sama dengan 8 jam 55 menit. Selanjutnya 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit. 7 jam ditambah 3 jam sama dengan 10 jam. 40 menit ditambah 20 menit sama dengan 60 menit atau sama dengan 1 jam. Jadi 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan 10 jam ditambah 1 jam. Sama dengan 11 jam
0 menit ya, karena nggak ada menitnya. Lima jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit sama dengan, ya 5 jam ditambah 3 jam sama dengan 8 jam. 23 menit ditambah 50 menit sama dengan 73 menit. Sama dengan 1 jam 13 menit. Jadi 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit sama dengan 8 jam ditambah 1 jam 13 menit sama dengan 9 jam 13 menit. 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit. 7 jam ditambah 8 jam sama dengan 15 jam. 41 menit ditambah 30 menit sama dengan 71 menit. Sama dengan 1 jam lebih 11 menit. Jadi 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit sama dengan 15 jam ditambah 1 jam ditambah 11 menit sama dengan 16 jam 11 menit. Tiga 30 menit ditambah 40 menit sama dengan 30 menit ditambah 40 menit sama dengan 70 menit. Berarti lebih berapa? Iya, lebih 60 menit. Berarti 70 menit dikurangi 60 menit sama dengan 10 menit. Berarti 70 menit itu 1 jam 10 menit. Jadi 30 menit ditambah 40 menit sama dengan 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. 50 menit ditambah 45 menit sama dengan 90 menit lebih 60 menit. Jadi 95 menit itu dikurangi 60 menit sama dengan 35 menit. 95 menit jadinya 1 jam 35 menit. Jadi 50 menit ditambah 45 menit sama dengan 95 menit sama dengan 1 jam 35 menit. 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit sama dengan, oke, karena 20 menit itu tidak bisa dikurangi 50 menit, jadinya 2 jam. Kita cari dulu. 2 jam itu dari 1 jam, menitnya berapa? 60 menit. Lalu 1 jam 60 menit ditambah 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit sama dengan, ya 1 jam 80 menit dikurangi 1 jam 50 menit. Nah, lalu ini jamnya dulu yang kita hitung. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 ya. Lalu 80 menit dikurangi 50 menit sama dengan 30 menit. Berarti 0 jam 30 menit. 5 jam 15 menit dikurangi 2 jam 25 menit sama dengan, ya kita cari dulu 5 jam. 5 jam itu dari 4 jam, menitnya 60 menit. Lalu kita jumlahkan 4 jam 60 menit ditambah 15 menit. Lalu dikurangi 2 jam 25 menit sama dengan 4 jam 75 menit dikurangi 2 jam 25 menit. Yang kita hitung pertama jamnya. 4 jam dikurangi 2 jam. Lalu 75 menit dikurangi 25 menit sama dengan 2 jam 50 menit. 6 jam 10 menit dikurangi 2 jam 5 menit. Oke, karena 10 menit bisa dikurangi 5 menit, langsung saja 6 jam dikurangi 2 jam, lalu 10 menit dikurangi 5 menit. Sama dengan 4 jam 5 menit. 9 jam 40 menit dikurangi 4 jam 45 menit sama dengan
Kita lihat dulu menitnya, 40 menit dikurangi 45 menit. Ya, tidak bisa ya. Lalu kita cari dulu 9 jam. 9 jam itu dari 8 jam, menitnya 60 menit. 8 jam 60 menit ditambah 40 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Sama dengan 8 jam 100 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Sama dengan, ya, jamnya yang kita hitung 8 jam dikurangi 4 jam, lalu 100 menit dikurangi 45 menit. 8 dikurangi 4 jam, lalu 100 dikurangi 45 sama dengan 55. Jadi 4 jam 55 menit. Kekosongan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Oke, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Oke, di pembelajaran 4, yang pertama, menemukan kata istilah khusus yang terkait perubahan wujud mengembun. 2, sikap bersatu. 3, gerakan kombinasi menggiring dan menendang bola. Perhatikan syair dari 2 lagu di bawah ini. Ada Embun Pagi ciptaan Rat, lalu Embun ciptaan Pak Daljono. Di situ ada riang cemerlang, embun pagi hari tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau trilili-lili. Riang cemerlang, embun pagi hari di sinar surya, riang gembira murai berkicau trilili-lili. Ciptaan Daljono, gemerlapan menghias dini hari berkilauan, kenal sinar matahari seperti air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Oke, pahami syair lagu di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa tema dari kedua lagu tersebut? Ya, kedua lagu tersebut bertema embun. Tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Ya, embun membuat pagi semakin cerah. Kapan terjadinya embun? Ya, embun itu terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang. 4. Menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Ya, embun membuat sejuk dan alam semakin indah. 5. Perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Ya, yang terjadi selama pengembunan ialah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oke, lengkapi tabel di bawah ini. Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Isilah dengan kata yang ada di kedua lagu. Isilah dengan kata hanya ada di lagu Embun. Yaitu ada warna ada warna orange, kuning, dan hijau. Nah, contohnya seperti ini. Embun pagi, ada riang, cemerlang, tersenyum, burung, surya, riang. Yang kuning, pagi, hari, sinar, embun. Yang embun, yang warna hijau, gemerlap, menghias, berkilauan, matahari, tenang. Oke, gunakan kamus, carilah arti kata berikut ini. Surya adalah matahari. Dini adalah pagi sekali atau belum waktunya. 3. Percik adalah titik-titik air yang berhamburan. Linang adalah meleleh. Intan adalah batu permata yang berkilauan. Cemerlang itu adalah bercahaya atau bersinar terang atau berkilauan. Ria adalah riang gembira atau sukacita. Riang adalah suka hati atau girang sekali. Kilau adalah cahaya yang gemerlap atau cahaya berkilap. Sejuk adalah berasa atau terasa dingin.
Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang wujudnya cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Amatilah peristiwa mengembun di pagi hari. Tuliskan pengamatanmu di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan koma dengan tepat. Di pagi hari, kita sering menjumpai embun. Sering terdapat titik-titik air di pagi hari yang kita kenal sebagai embun. Embun adalah uap-uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Tetapi mengapa hal ini hanya terjadi di malam hari ya? Ya, embun dapat terbentuk pada suhu yang cukup dingin dan kondisi yang cukup tenang. Kebetulan malam hari adalah salah satu yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Memangnya apa yang terjadi pada saat udara cukup dingin? Ya, pada malam hari, selain suhu udaranya lebih dingin, umumnya tidak banyak angin yang berembus. Saat tidak ada angin yang berembus, uap air akan lebih mudah menempel pada benda-benda tersebut. Nah, titik-titik air inilah yang kita lihat sebagai embun di pagi hari. Oke, selanjutnya anak-anak, setiap pagi, setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Ya, tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Oke, diskusikan bersama kelompokmu. Tuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Yang pertama, membuat belajar kelompok. Supaya semua siswa, semua teman-teman yang hebat ilmunya bisa membantu yang belum bisa. 2. Saling menerima nasihat ketika ditegur. 3. Saling menyemangati, memotivasi ketika ada teman yang dapat nilai rendah. Yang keempat, saling bertegur sapa ketika bertemu atau menyapa ya. 5. Bagi murid di sekolah, semua murid adalah sahabat, tidak ada musuh. Berarti semuanya sahabat. Apakah di daerahmu masih ada lapangan rumput? Pernahkah kamu bermain bola di pagi hari di lapangan tersebut? Apakah kamu merasakan butiran embun pagi di rerumputan itu? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari teknik menggiring bola. Ada 3 ya. Sekarang praktikkan teknik tersebut kamu perhatikan sebelum bermain bola. Mulailah dengan melakukan permainan, ikuti saya. Carilah teman sebagai pasangan. Secara bergantian kamu dan temanmu menggiring bola. Jika giliranmu menggiring bola, temanmu berlari mengikuti, begitu juga sebaliknya. Kegiatan dimulai setelah ada perintah dari guru, lakukan secara bergantian. Setelah melakukan permainan, berlatihlah menggiring dan menendang bola. Sekarang, kamu akan berlatih dengan menggunakan penghalang, atau namanya kon ya. Kamu harus membawa bolamu melewati penghalang yang ada. Selanjutnya latihan soal, ada 3 saja. Buatlah kalimat dari kata polusi dan sejuk. 2. Sebutkan 3 contoh sikap bersatu. 3. Apa arti dari embun? Ya, tadi sudah ya. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Demikian dari Pak Hamim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.